Assalamualaikum, selamat siang Pak Jenal. Ya, selamat siang Pak Edi. Terima kasih sudah bersedia berbicara dengan saya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Jenal tentang pengambilan keputusan di sekolah. Ya, boleh Pak. Baik, kita langsung saja Pak Jenal. Yang pertama yang ingin saya tanyakan selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Baik Pak Edi, terima kasih. Ya, memang selama ini kalau kami di sekolah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang kemungkinan dikategorikan di sekolah kami, yaitu berdasarkan praktek nyata dari beberapa rekan kami sekolah, serta kami sesuaikan dengan peraturan yang ada. Mungkin seperti itu cara kami untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kita maksud. Oh iya. Pertanyaan saya berikutnya Pak Jenal, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar-benar sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu? Ya, baik Pak Edi, memang selama kami menjadi kepala sekolah juga itu merupakan banyak sekali keputusan-keputusan yang memang harus diambil dalam beberapa hal pilihan. Misalkan kalau dalam hal ini ada salah satu guru misalnya kan sudah mendekati masa pensiun, juga mohon maaf juga sakit-sakitan, jadi tidak bisa melaksanakan pekerjaannya seperti biasanya, tidak bisa maksimal. Nah, jadi disitulah dikaitkan dengan tunjangan sertifikasi misalnya kan. Kalau memang dilaporkan keadaan sebenarnya, tentu sertifikasinya juga terhambat. Sementara mau ngomong gaji juga seperti yang kita ketahui bersama mungkin sudah sedikit karena sudah kita jaminkan ke pihak bank misalnya kan. Nah, jadi di situ sebagai kepala sekolah kita juga harus menentukan pilihan-pilihan tertentu. Jadi harus sebagai dari sisi kemanusiaan juga kita juga harus menyelamatkan tunjangan sertifikasinya. Mungkin seperti itu Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Jenal. Berkenaan dengan permasalahan yang Bapak sampaikan tadi Pak, berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, baik Pak Edi, sesuai dengan apa yang kami ceritakan tadi, jadi memang selama ini kami melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Jadi sehingga kita meminta apa alasan yang bersangkutan, terus minta juga bukti-bukti ternyata yang bersangkutan bisa melampirkan bukti, termasuk juga bukti-bukti dari pihak kesehatan, bukti medis gitu kan, melalui pembinaan kita kepada yang bersangkutan. Dan setelah itu dari bukti-bukti itu kita bisa mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk tidak aktif bekerja sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Terus yang berikutnya juga tidak lupa juga kami harus berkoordinasi juga dengan atasan kami, yaitu Bapak Pengawas Pembina SD kan. Jadi supaya beliau pun tahu dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi pilihan ini tidak semena-mena dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti itu Pak Edi. Iya, berarti sesuai dengan regulasi yang ada Pak. Iya. Baik Pak Jenal, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti tadi, yang mungkin kasus seperti tadi saya pikir itu adalah kasus dilema etika ya. Seperti apa? Jadi selama ini kami mempertimbangkan karena itu memang dari kebijakan kami tadi yang kami lakukan kami anggap benar juga demi menyelamatkan beliau juga. Jadi yang akan menjadi kendala nanti kan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada murid itu kan, ketika beliau ada masuk berarti tidak ada. Jadi kami harus bisa untuk mengatasi ataupun mengkondisikan kelas beliau yang sekiranya ditinggalkan oleh beliau. Dan alhamdulillah selama ini kami bisa melalui tenaga-tenaga honorer kami untuk mengisi keadaan yang kita maksud tadi. Seperti itu Pak ya. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang seperti Bapak bicarakan tadi? Ya, baik Pak Edi, memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi tantangan dari apa yang kebijakan yang kami ambil tadi, ya salah satunya anak-anak ataupun peserta didik pada kelas yang beliau tinggalkan tadi tentu
kita anggap terlantarkan gitu kan di kelas. Nah, jadi itu adalah tantangannya, tidak teratur nanti bagaimana jadwal-jadwal telah beliau buat, program-program telah beliau buat, tentu beliau tinggalkan begitu saja terhadap anak didik mereka gitu kan. Jadi itulah nanti akan kita pikirkan bagaimana cara kita mengatur strategi untuk mengisi kelas beliau. Jadi seperti itu ya Pak Dia. Kalau untuk yang dari luar, misalnya tanggapan masyarakat sekitar misalnya. Ya, memang beberapa orang tua juga sudah berkomunikasi dengan kami terima dengan baik. Mereka juga tidak keberatan tenaga mengajar kita tadi, kita ambil kebijakan tadi seperti itu. Yang penting katanya anak-anak kami bisa dikondisikan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar mengajarnya. Baik Pak Jenal, berikutnya apakah Anda memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika dari etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik, ini memang dalam hal ini kami jalankan semua apa yang Pak tanyakan tadi, termasuk juga ada yang terjadwal, ada juga yang memang langsung kami laksanakan pada saat terjadinya kasus. Misalkan kalau terjadwal, misalnya kami melakukan pembinaan gitu kan, rutinitas kami. Jadi kami bina kepada semua guru, apalagi terhadap guru yang kita maksud tadi kan. Nah, terus berikutnya dengan kebijakan yang kita ambil ini juga demikian. Untuk menentukan pilihan pun kita juga perlu menyelesaikannya ketika memang hal itu terjadi gitu. Nah, nanti seperti sudah dijelaskan dari awal tadi, bagaimana kita menyikapi dampak-dampak dari keputusan yang kita ambil. Misalkan kelas-kelas yang sudah dijelaskan tadi, kemungkinan peserta didiknya bakal terlantar gitu kan, dan itu akan kita sikapi lebih lanjut. Dan dalam hal ini juga kami selaku kepala sekolah juga tidak sampai memberikan surat panggilan kepada bersangkutan, karena memang hal tersebut sudah dikomunikasikan dengan baik gitu kan kepada kita, kepada pihak-pihak manapun, termasuk kepada para murid. Jadi surat panggilan tidak kita layangkan untuk kasus yang seperti ini. Berarti respon dari guru yang bersangkutan juga baik. Jika baik kan, karena beliau ada sebabnya juga melakukan hal itu kan. Jadi kita juga tidak sampai hati juga sampai melaksanakan hal-hal yang berat kepada beliau. Iya, baik Pak. Baik Pak Jenal, pertanyaan saya berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan menyangkut kasus-kasus yang kita bicarakan tadi? Ya, baik tadi. Hal ini yang menarik ya, supaya tidak terjadi menjadi permasalahan gitu kan, maka kita harus mengkomunikasikan dengan banyak pihak gitu kan. Jadi dalam hal ini kami tidak berani juga menanggungnya dengan sendirinya, tentu kami juga berkomunikasi terutama dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang lain supaya tidak salah paham kan. Termasuk juga guru-guru yang honorer kami maksudkan tadi untuk membantu di kelas beliau, dan berikutnya lagi kepada orang tua murid. Nah, itu yang lebih lebih menyentuh gitu kan, takut mereka salah paham juga. Nah, yang tidak lupa lagi kepada pihak atasan kita, Bapak pengawas ataupun pihak dinas pendidikan, karena hal ini jika tidak dikomunikasikan dengan baik, takutnya akan menjadi permasalahan. Nah, yang sangat mempengaruhi kami dalam mengambil keputusan ini, yang sangat membantu kami itulah tadi ya, kerjasama rekan-rekan guru juga yang lain itu saling mengisi, terutama yang guru honor yang kami maksud tadi. Jadi kami bisa mengisikan dia untuk mengisi kelas yang sekiranya ditinggalkan dalam kegiatan belajar mengajar. Ini seperti itu ya Pak Elia. Baik, yang terakhir Pak Jenal, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran seperti apa yang dapat Bapak petik merupakan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan permasalahan dilema etika? Ya, jadi memang dalam kasus seperti ini boleh kita anggap sangat berat, namun dalam hal itu akan menjadi mudah apabila kita mengkomunikasikan dengan baik kepada pihak manapun sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Jadi pembelajaran yang saya ambil yang sebagai misalnya yaitu tentang komunikasi kepada semua pihak. Jadi
apapun masalahnya, jika kita memang rajin berkomunikasi, komunikasinya dengan baik secara baik-baik dan komunikasinya pun nyambung, insya Allah apapun pilihan ataupun kebijakan akan berjalan dengan baik. Itu mungkin pembelajaran yang saya dapat dari kasus ataupun yang sedang saya jalankan kepada yang bersangkutan tadi. Ya, baik Pak. Berarti sepertinya sampai di sini pertanyaan saya, dan terima kasih Bapak sudah bersedia ditanya-tanya, berkomunikasi dengan saya, berbagi dengan saya. Ya baik Pak Edi, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Edi. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Pak. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah bersedia diwawancarai oleh saya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, dan mohon perhatian Ibu untuk menjawab sesuai dengan pengalaman Ibu sebagai pemimpin di sekolah. Baik, silakan Pak. Baik Ibu, kita langsung ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak, terima kasih. Berdasarkan keputusan yang saya ambil, yang pertama itu kita melihat dari peraturan yang ada atau regulasi yang ada di sekolah. Selanjutnya mempertimbangkan jenis masalah berdasarkan rasa kemanusiaan. Berikutnya berdasarkan kesepakatan yang kita ambil bersama dengan atau bersama seluruh warga sekolah. Baik. Ibu, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak, terima kasih. Yang pertama saya akan melihat dari segi kebermanfaatan yang ada. Selanjutnya tidak ada pihak yang dirugikan. Terus untuk berikutnya tidak melanggar norma-norma yang ada, norma-norma yang berlaku. Ya, berarti dia tidak terbentur oleh aturan-aturan atau regulasi yang ada, Ibu ya? Ya, itulah Pak. Ya, baik Ibu. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam terkait permasalahan tadi? Baik Pak, adapun langkah-langkah atau prosedur yang kita ambil selama ini, yang pertama itu berpegang pada aturan yang ada, kemudian berkomunikasi dengan pihak terkait seperti atasan, rekan kerja di sekolah, lalu bicara empat mata dengan yang bersangkutan. Berarti kita mengkomunikasikan solusi terhadap si yang memiliki masalah tadi, Bu ya? Iya, seperti itu Pak. Pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Pak, adapun hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, itu yang pertama adalah berkomunikasi dengan banyak pihak. Selanjutnya meminimalisir risiko dan pelanggaran. Terus berikutnya memanggil yang bersangkutan untuk pemecahan permasalahan bersama. Ya, berarti memanggil untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Ya, supaya dengan komunikasi dengan pihak yang bersangkutan diharapkan adanya permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan. Baik Ibu, kita ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan berkenaan dengan permasalahan dilema etika misalnya? Baik Pak, adapun hal-hal yang menjadi tantangan saya dalam mengambil keputusan, itu yang pertama adalah yang masalah yang berkaitan dengan
perasaan, namun berlawanan dengan aturan. Misalnya ada guru atau rekan guru izin sakit dan terpaksa meninggalkan tugas dalam waktu yang lama. Terus ada juga guru yang izin keluarganya sakit, misalnya anaknya sakit, apalagi anaknya yang misalnya masih bayi, itu kan harus ibunya yang ibaratnya yang merawat, jadi juga harus izin dan meninggalkan sekolah dalam waktu yang lama. Jadi itulah Pak yang membuat saya menjadi kesulitan, karena kalau diizinkan terlalu lama juga itu berlawanan dengan aturan. Ya, itu saja Pak. Pertanyaan berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki tata krama atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, khususnya kasus dilema etika? Lalukah apa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan untuk penyelesaian kasus tersebut? Baik Pak, saya tidak memiliki jadwal yang pasti. Namun jika ditemukan suatu masalah, saya akan segera menyelesaikannya agar tidak berlarut-larut dan tidak menumpuk. Jadi biar satu permasalahan langsung selesai gitu ya? Ya, seperti itu Pak. Adapun cara penyelesaiannya, yang pertama dengan memanggil yang bersangkutan, terus kita membuat komitmen, terus selanjutnya seperti misalnya mengkomunikasikan dengan pihak terkait, misalnya dengan dinas pendidikan, dengan pengawas, seperti itu Pak. Dan tidak kalah pentingnya selalu berpegangan dengan aturan. Oh iya, berarti misalnya yang pertama memanggil bersangkutan, Bu ya, manggil bicara empat mata misalnya seperti itu, lalu tadi melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian tersebut. Dan kalau tidak salah dengar tadi, berarti yang bersangkutan disuruh membuat komitmen, misalnya seperti apa jika melakukan kesalahan ke depan. Baik Ibu, kita ke pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan, misalnya pada kasus dilema etika? Baik Pak, dalam pengambilan keputusan saya senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan banyak pihak, misalnya dengan rekan guru di sekolah, dengan komite, dengan masyarakat, dengan rekan-rekan kepala sekolah atau K3S, pengawas sekolah, serta tidak lupa juga dengan dinas pendidikan. Baik Ibu. Pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, lalu pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika? Baik Pak, sepengalaman saya selama ini merasakan sangat pentingnya berkomunikasi dengan banyak pihak. Terus pentingnya membuat kesepakatan di sekolah untuk pegangan bersama. Selanjutnya memutuskan perkara tidak merugikan pihak manapun dan tidak melanggar norma-norma yang ada. Berarti dengan apa yang Ibu jelaskan tadi telah mencukupi syarat dalam pengambilan keputusan seperti itu Ibu ya? Iya. Baik Ibu, saya kira demikian pertanyaan saya dengan Ibu. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman dengan saya. Iya, terima kasih kembali Pak. Akhiri percakapan ini, selamat siang Ibu. Iya.